Sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kelas untuk dibangun. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Semoga kita tetap selalu berada dalam lindungan Allah. Sebagai seorang hamba, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan juga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja ya, dan itu merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu kita sebagai seorang hamba hendaknya selalu bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, kurangi insecure dan perbanyak syukur. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja siswa yang tidak bisa hadir pada hari ini. Mulai ini Hadir. Rizka Uzilna, Intan Nur Octavia, Aizatul Umma, Intan Nur Aini. Mana? Hadir. Ya. Zahra Sita, Saiba Anjani, Nabila Kurniawati, Anda Ayu. Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah bisa hadir semua pelajaran kali ini. Kayaknya nggak ada yang semangat ya, kenapa? Ngantuk ya? Iya. Nah, sekarang kalau saya bilang tepuk pagi, ya, tepuk satu kali. Kalau saya bilang tepuk siang, tepuk dua kali. Ya. Kalau saya bilang tepuk malam, sampai tepuk setengah. Karena malam itu waktunya orang istirahat, jadi jangan berisik. Ya, ya. Yuk, dimulai ya. Ya. Tepuk pagi. Lebih keras dong. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Masih ada yang salah. Satu kali lagi ya. Biar lebih fokus. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Sudah fokus semua. Nanti cek. Sebelum saya mulai ke pelajaran selanjutnya, di sini saya ingin tahu apakah sama maksudnya dengan pelajaran yang kemarin, apakah tidak ya. Jadi pelajaran kemarin itu tentang apa? Tentang apa adalah bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis dan hadas. Sini najis itu adalah sesuatu kotoran yang menjadi penyebab dan halannya seseorang untuk beribadah. Jadi ketika kita dalam keadaan najis, itu kita tidak bisa melakukan ibadah, ya, karena tidak suci, ya. Makanya di sini ada solusi yaitu taharah, itu kita bisa kembali melaksanakan ibadah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat atau lain sebagainya. Hadas keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan juga lain sebagainya. Nah, di sini taharah meliputi dua hal bisa disebutkan apa saja? Yang pertama, yang pertama taharah dari najis, yang kedua taharah dari hadas. Taharah dari najis di sini maksudnya membersihkan sesuatu dari najis. Najis di sini ada berapa? 3. Apa saja yang pertama?
ibu. Terus yang kedua najis tawassul, yaitu najis pertengahan. Ya, di sini najis pertengahan di sini seperti darah, nanah dan juga bakainya binatang. Ya, hewan. Terus yang terakhir najis di sini adalah najis berat, yang mana najis ini bersumber dari anjing dan juga babi, yang mana untuk mencucikannya itu dengan 7 kali, yang mana salah satunya itu harus dengan air yang dicampur dengan tanah yang suci, baru itu bisa suci. Ya, karena di sini najis mughalladha itu termasuk najis yang berat, sehingga harus disucikan dengan air yang dicampur dengan tanah. Ya, karena sama yang sudah ingat dengan pelajaran kemarin ya, saya lanjut pelajaran hari ini, yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Tapi di sini itu intinya sholat berjamaah. Ada yang tahu apa sholat berjamaah itu? Ada yang tahu? Ya. Nah, sholat berjamaah di sini adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang, ya, 2 orang atau lebih, ya, yang mana salah satunya itu jadi imam, selebihnya itu jadi makmum. Ya, jadi sholat berjamaah itu tidak harus banyak. Ya, ada 1 imam, ada 1 makmum, itu sudah dikatakan sholat berjamaah. Jadi tidak harus banyak, 10, 5 itu harus. Ya, intinya ada 1 imam, 1 makmum, itu sudah dikatakan sholat berjamaah. Dan di sini dalam kita mengerjakan sholat 5 waktu itu dianjurkan hendaknya dilakukan secara berjamaah. Sholat 5 waktu yang kita lakukan itu sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan secara berjamaah. Ya, karena kenapa? Karena sholat berjamaah di sini merupakan sholat sunnah muakkad. Ya, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Karena sunnah muakkad di sini hampir mendekati wajib. Ya, itu saking dianjurkannya kita untuk sholat berjamaah. Paham ya? Kan di sini dikatakan sholat jamaah itu keutamaannya daripada sholat sendiri itu dilipat gandakan 27 derajat. Sebagaimana di sini hadis Nabi An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdalu ala sholati fardhi bisa beri isyrina darajatan. Ya. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, yang mana di sini pahalanya 27 derajat dilipat gandakan daripada sholat sendiri-sendiri. Ya, jadi mana? Sama pilih mana? Sholat berjamaah 1. Oke, sholat munfarid, sholat sendirian 1, sholat berjamaah 27. Sama pilih mana? Berjamaah. Dan itu nggak harus banyak. Ya, 1 makmum, 1 imam itu sudah dikatakan sholat berjamaah. Terkait dengan sholat berjamaah, maka di sini ada beberapa syarat sah sholat berjamaah. Ya, syarat sah sholat berjamaah di sini ada 4. Di sini ada 4. Yang pertama ada imam. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Yang ketiga, kelihatan di belakang ya? Kelihatan. Salat dikerjakan dalam satu majelis. Yang terakhir, salat makmum sesuai dengan salatnya imam.
sini yang pertama ada imam. Ya, jadi syarat sah melakukan sholat berjamaah itu harus ada imam. Ya, kalau nggak ada imam itu tidak bisa dikatakan sholat berjamaah. Karena di di awal sudah dikatakan satu imam, satu makmum. Jadi kalau sholat berjamaah wajib ada imamnya sebagai yang diikuti. Ya, terus yang kedua di sini apa? Makmum berniat mengikuti imam. Ya, jadi si makmum tadi berniat mengikuti imam seperti yang sedang melakukan sholat fardu. Ya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, terus mustaqbilal qiblati ma'muman bilal. Ya, jadi kita sebagai makmum. Ya, tapi kalau imam itu tidak wajib ya menjadi imam. Ya, jadi secara otomatis sudah berniat menjadi imam. Terus yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis, dalam satu masjid atau kalau enggak dalam satu ruangan. Ya, tidak boleh ada tembok yang menghalangi dan juga tirai. Khawatir ketika ada tembok dan tirai di situ, si makmum tidak bisa mengetahui gerak geriknya imam. Takut kapan imam ruku, kapan imam sujud. Ya, jadi nanti bisa ketinggalan. Makanya itu harus berada di dalam satu ruangan. Ya, nggak boleh ada tirai. Terus yang keempat, sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Ya, jadi namanya juga makmum ikut imam, berarti harus sesuai. Ya, sholatnya apa, sholat apa. Kalau imam ruku ya berarti makmum juga harus ikut ruku. Ya, dan ini juga yang paling menentukan adalah sholatnya. Ketika imam sholat duhur, ya berarti makmum juga sholat duhur. So ya, imam sholat duhur, makmum sholat asar, kan enggak? Ya, harus sama. Jenis sholatnya harus sama. Ketika duhur, imam berarti makmum juga harus sholat duhur. Ya. Ya, lanjut. Paham ya? Paham ya. Nah, terus di sini ada syarat-syarat yang menjadi imam. Jadi kalau ini tadi syarat sah sholat berjamaah, di sini ada syarat sah dia menjadi imam. Jadi tidak semuanya bisa jadi imam. Ya, tidak semuanya harus jadi imam. Di sini syarat yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan. Jadi orang yang menjadi imam tadi itu harus mengetahui syarat, rukun dan yang membatalkan sholat. Jika tidak, maka tidak akan sah sholat semuanya. Yang batal tidak dihindari, rukun sholatnya tidak dipenuhi. Karena apa? Rukun di sini menjadi salah satu sebab sahnya kita sholat. Jadi harus kita penuhi semua. Paham ya? Harus mengetahui rukun, syarat dan yang membatalkan sholat itu harus jadi imam. Kalau imamnya kurang mengetahui hal itu, hendaknya jangan dulu. Ya, kasihan makmumnya udah sholat, tapi nanti enggak percuma, enggak keterima. Nah, terus yang kedua pasti dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi syarat menjadi imam itu harus fasih. Bacaan Al-Qurannya harus tepat. Ya, karena kebanyakan kan di sini yang jadi imam itu seperti kiai-kiai, kalau enggak ustaz, ya. Dan juga paling minimal itu santri. Ya, jadi pelafalan Al-Qurannya dia udah bagus. Karena di dalam sholat itu ada apa? Doa iftitah yang harus kita baca, ada Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek. Nah, itu juga harus tepat cara bacanya. Ya, harus tepat. Jadi hendaknya kalau masih belum fasih dalam pembacaannya jangan dulu jadi imam. Ya. Terus yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kebanyakan kiai-kiai, terus apalagi ustaz dan juga minimal santri. Ya, sehingga beliau-beliau di sini lebih tahu tentang agama dan juga pelafalan-pelafalan Al-Quran yang tepat dan benar. Terus yang keempat, berakal sehat. Ya, jadi kalau gila nggak boleh jadi imam. Ya, harus akalnya harus sehat. Orang yang waras. Kalau gila nggak boleh jadi imam. Yang kelima di sini ada baligh. Ya, baligh itu sudah mencakup umur tertentu. Ya, kalau cowok biasanya untuk laki-laki 15. Ya, 15 itu sudah baligh. Untuk perempuan itu biasanya ketika sudah datang menstruasi. Ya, itu untuk perempuan. Terus yang selanjutnya berdiri pada posisi paling depan. Jadi posisi imam itu harus berada di paling depan.
Jangan di tengah ataupun di belakang, karena dia adalah yang diikuti. Jadi harus ada di depan. Terus yang selanjutnya seorang laki-laki. Ya, jadi imam itu harus orang laki-laki. Boleh perempuan, asalkan makmumnya di sini harus semua perempuan. Ya, boleh perempuan jadi imam boleh, tapi makmumnya nggak boleh ada yang laki-laki. Semuanya harus perempuan. Tapi kalau di sini imamnya laki-laki, boleh perempuan juga boleh bermakmum pada laki-laki. Dan yang terakhir itu tidak bermakmum, ya, tidak sebagai makmum kepada orang lain. Jadi imam itu bukan makmum yang bermakmum kepada orang lain. Ya udah, kalau imam saja, dia posisinya bukan makmum. Paham ya? Sampai sini paham ya? Cara jadi imam paham ya? Oke, saya lanjut kalau sampai paham. Di sini ada manfaat, ya, manfaat sholat berjamaah. Ya, manfaat sholat berjamaah itu banyak sekali ya, karena kalau bukan manfaat apa yang harus kita raih? Maksudnya itu, ya. Jadi manfaat itu juga sebagai bonus buat kita, ya. Yang pertama itu adanya sholat berjamaah itu menjalin silaturahim antar sesama. Jadi kalau kita misalkan sholat berjamaah, kan itu kita nanti ketemu sama teman kita, sama tetangga, ya, sama yang lain, itu bisa melakukan silaturahim. Kalau enggak nanti kalau setelah sholat kita bisa saliman, ya, ke arah kiri dan juga ke arah kanannya, itu juga silaturahim. Terus yang kedua di sini mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Ya, sama itu dari silaturahim. Ya, ketika kita sudah bertemu sesama, kita tahu bagaimana cara menghargai, ya, cara mencintai dan juga hidup disiplin. Karena apa? Karena ketika hidup bersama, kita nggak bisa egois. Kayak misalkan kita harus menyesuaikan dengan yang lainnya juga. Ya. Terus yang selanjutnya di sini menjaga persatuan dan kebersamaan. Ya, kita bisa lebih tahu hidup berkeluarga bukan hanya sama keluarga saja, tapi dengan orang lain itu juga bisa, ya. Karena di situ ketika sholat berjamaah kita bertemu dengan orang banyak, ya, dengan jumlah orang yang lebih banyak, sehingga di situ bisa terjalin persaudaraan. Misalkan yang nggak kenal jadi kenal, yang kenal makin dekat, itu. Nah, di sini juga cara kita ketika kita sudah cinta, ya, ketika kita sudah cinta dengan sholat berjamaah, nah, bagaimananya kita menerapkan, ya. Di sini ada 8. Yang pertama, ketika masuk waktunya adzan, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan adzan. Jadi kita tidak hanya sekedar mencintai saja, tapi yang pertama, ketika adzan sudah berkumandang, ya, kita cepat-cepat pergi ke masjid. Ya, karena apa? Karena di sini kita kan telah yang berjemaah, ya. Jadi kita harus cepat-cepat pergi ke masjid. Ketika kita sudah cinta, kita juga harus menerapkannya. Terus yang kedua, ketika mendengar adzan segera menuju masjid, ya, kayak tadi itu. Jadi kalau sudah adzan jangan di rumah dulu, ya, kita langsung ke masjid, ya, karena khawatir nggak menutupi sholat berjamaahnya, jadi nanti jadi makmum masjid. Ya. Terus yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Jadi sampai ajak tetangga-tetangganya, ya, teman-temannya, ayo yang mau sholat jamaah. Gitu. Sholat jamaah itu pahalanya dilipat gandakan loh, 27 derajat. Ya, sampai keluarin hadisnya tadi yang kata saya kan, sholatul jamaati afdalu ala sholatin hadi bisa beri di syarina darajat. Ya, sampai keluarkan hadisnya biar tetangganya lebih percaya, ya. Sampai bisa keluarkan hadisnya, berarti harus hafal. Terus suka menjalin tali silaturahim antar sesama di masjid. Ya, yaitu ketika kita sudah ketemu sama yang lain, jadi kita bisa bersilaturahmi. Ya, karena masjid itu merupakan salah satu tempat perkumpulnya seseorang. Ya, dan di situ adalah suatu kesempatan
baik buat kita untuk bersilaturahim. Terus selanjutnya di sini senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Biasanya kalau seperti di musola-musola atau enggak di masjid-masjid itu kan ada kayak pengajian ya. Terus apa lagi? Kalau untuk wanita biasanya ada acara-acara belajar head dan juga motivasi perempuan ya, sampai nanti bisa mendatangi majelis-majelis seperti itu. Kan juga nanti menjadi silaturahmi, bertemu dengan orang banyak. Terus yang terakhir di sini menjaga persatuan dan bersikap demokratis ya, sama seperti itu tadi. Intinya salat berjamaah di sini sangat banyak sekali manfaatnya dan juga pahalanya lebih dilipat gandakan. Jadi memang saja jika kita tidak melakukan hal itu, yang mana itu sangat berpengaruh sekali sama diri kita sendiri ya. Seperti tadi menjaga kedisiplinan, juga kebersamaan, bisa menjalin silaturahmi ya, dan juga bisa bertemu dengan yang tidak kita kenal, yang sudah kenal lagi ya. Itu juga merupakan cara kita menerapkan ketika kita sudah membiasakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu semua ya. Ya, ayo coba kayak tadi lagi. Ayo jangan ngantuk. Tepuk pagi. Nah, kalau salah saya hukum ya. Tepuk siang. Tepuk malam. Tidak boleh ngantuk ya. Kalau di kelas tidak boleh ngantuk. Ya, harus semangat. Untuk ilmu itu harus semangat. Ya. Kita masih muda. Umur seperti sampean ini adalah waktu terbaik ya, perjalanan sampai masih panjang ya anak-anak ya, harus semangat untuk ilmunya. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Paham semua kan? Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran ke depannya buat kalian semua. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.